ambil jimat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu. Yang saya hormati, yang mulia Bapak dan Ibu Hakim. Yang saya hormati Bapak Panitera dan Sekretaris PTA Palu. Yang saya hormati seluruh pejabat kepanitraan dan kesekretariatan serta seluruh pegawai PTA Palu, adik-adik mahasiswa yang sedang melakukan PKL atau apa? KKL? PKP? Iya, KKP ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan itu, KKP. Yang saya cintai, jadi lupa apa yang menyampaikan. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Gangguan teknis. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul aliyul karimul azim. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mempertemukan kita kembali di ruangan ini dalam rangka kegiatan rutin setiap Senin pagi habis apel, yaitu acara bimbingan mental. Kalau bahasa sini bimbingan mental. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan taufik mujahadatun nafs. Nah, Jubaidah juga bisa. Ada kaitannya dengan Jubaidah. Mujahadatun nafs ini adalah tindakan untuk mengendalikan diri. Perilaku untuk mengontrol diri. Mujahadatun nafs itu juga menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti menahan diri dari amarah, hawa nafsu atau syahwat, atau sifat serakah atau tamak. Sebenarnya sudah ada di dalam HP saya, tinggal bagikan saja ya, di share di grup ya. Jadi saya tidak usah ngomong lagi. Nah, baiklah, tapi karena ada kewajiban untuk menyampaikan, akhirnya saya sampaikan. Barangkali nanti antara tema dengan materi yang saya sampaikan tidak pas, mohon dimaklumi saja ya. Mujahadah an-nafs itu adalah suatu kegiatan yang baik dan terpuji. Dan ini
harus dimiliki oleh setiap manusia. Dan mujahadatun nafs ini adalah sesuatu yang barangkali untuk sebagian orang sulit untuk dilaksanakan, bahkan ini termasuk ke dalam perang, ya, perang. Sebagaimana ada firman hadis Allah, ada sebuah hadis, ya, sebuah hadis di mana sepulang dari perang Tabuk Rasulullah SAW bersabda, roja'na minal jihadil akbar ilal jihadil asgor, terbalik. Roja'na minal jihadil asgor ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Lalu para sahabat bertanya, ma huwa jihadul akbar? Apa jihad akbar itu? Qala jihadul qalbi. Jihad akbar itu adalah jihad hati. Ya. Jadi yang kita kenal jihad perang melawan hawa nafsu. Walau ada beberapa atau yang berpendapat bahwa hadis ini palsu, tapi kita bisa mengambil ibrah darinya bahwa upaya mengendalikan nafsu itu sangatlah penting, karena an-nafsu itu cenderung kepada kejahatan, sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam surah Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini kalau dari segi kisah itu, kisahnya waktu itu Yusuf yang digoda oleh petinggi istana, ya, istana waktu itu. Dia digoda, akhirnya dia menghindarkan diri karena ada petunjuk dari Allah. Kemudian Yusuf berbicara seperti ini, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ketika itu karena Yusuf bisa mengendalikan diri, akhirnya tidak terjadilah apa yang dikehendaki oleh wanita yang ada di istana itu, karena melihat ketampanan Nabi Yusuf, akhirnya dia tergoda. Nah, di sini tergoda, ya, itu karena hawa nafsu. Ada yang mengelompokkan hawa nafsu ini menjadi 4 tingkatan, ada yang juga 3, ada yang 7. Saya ngambil yang 4 saja, yang tengah-tengah. Katanya khairul umur awsatuha, saya ambil tengahnya aja. Pertama, nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini tadi seperti disampaikan, ini mendorong seseorang untuk berbuat buruk, berbuat jahat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Yang kedua, nafsu lawwamah. Nafsu yang membuat seseorang menyesali perbuatan buruknya. Dia telah melakukan, karena dorongan hawa nafsunya, melakukan sesuatu yang buruk. Kemudian dia menyesali. Nah, kalau masih bisa menyesali, itu masuk ke nafsu lawwamah. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Nafsu ini dia sudah mengetahui penyakit-penyakit hati, ya, seperti ria, ujub, sombong, dengki, cinta dunia, dan lain-lain. Tetapi dia belum bisa melepaskan diri dari hal tersebut, ya.
Ini ada peringatan dari Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang diantaranya tentang hal tersebut tadi, penyakit hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzann inna ba'dadh-dzann ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ini sifat yang menggunjing. Menggunjing itu kan perbuatan yang tidak baik. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tadi ya nafsunya. Yang artinya atau terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau curiga, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, janganlah menggunjingkan satu sama lain, dan seterusnya. Nah, di sini barangkali masih sering kita terjebak dalam hal-hal tersebut, yakni ghibah. Ya. Kemudian yang keempat, nafsu mutmainnah. Nafsu yang telah terkendali, sudah tenang dan istiqomah. Dia akan tunduk dan taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Nafsu ini sudah bersih dari kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit yang tercela, penyakit hati tadi, dan berganti menjadi sifat-sifat yang terpuji sehingga menimbulkan bagi orang tersebut akhlakul karimah. Akhlaknya sudah baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Nah, disinilah awal seseorang mencapai kepada Allah. Bagaimana cara melakukan mujahadatun nafs? Untuk melakukan pengendalian diri barangkali perlu dilakukan hal-hal sebagaimana yang saya sebutkan di sini. Di antaranya, pertama, menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini juga merupakan perlawanan, ya. Menjauhkan diri, menghindari perbuatan dosa dan maksiat ini adalah dalam rangka mujahadatun nafs. Setiap perbuatan dosa dan maksiat akan berakibat buruk bagi pelakunya. Dia hatinya akan menjadi gelisah, tidak tenang, dan akhirnya merasa jauh dari Allah. Sebaliknya, amal soleh akan berakibat positif bagi dirinya. Hidupnya akan menjadi tenang, optimis, karena dekat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mengarahkan seluruh aktivitas hidup kita untuk meraih ridho Allah. Niatkan dan arahkan seluruh aktivitas hidup kita untuk beribadah guna meraih ridho Allah. Ini sebagaimana tujuan penciptaan manusia, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, bukan jin dan manusia, bukan jin dan manusia. Ya, saya tidak mengatakan jin dan manusia, tidak. Jin dan manusia kita semua. Ya. Kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mengendalikan dan menahan hawa nafsu. Nah, ini barangkali tadi disinggung yang sudah menikah dan yang belum menikah, atau yang sudah menikah tapi dia bulok. Ya. Ini harus menjaga diri, ya, dengan menjaga hawa nafsu.
Tapi di sini yang saya bacakan hadis tentang yang masih sendiri. Rasulullah bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah, fal yatajawaz. Nah, ini apa? Iya, fal yatazawaj. Ya, Pak Dokter silakan Pak Dokter bacakan supaya pas. Oh ya, ya, ya itu. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bis saum fa innahu lahu wijaun. Ini mohon maaf ya, karena ini bagian saya menyampaikan bukan menyindir ya. Wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu mampu untuk menikah, hendaklah menikah. Karena yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Akan tetapi, barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, berpuasa. Paling tidak Senin Kamis, kalau ada Tuan Daud. Puasa Daud ya, untuk menekan hawa nafsu. Karena puasa itu menahan nafsu baginya, ya, atau jadi perisai, ya kan? Ya, jadi menurunkan. Kemudian untuk mengendalikan diri, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan hati ini tenang. Tapi kalau hatinya tenang, gelisah, tidak bisa tidur, akhirnya sekarang ini sudah tersedia di dunia maya berbagai jenis tontonan, tontonan. Ya syukur-syukur kalau nontonnya yang ceramah, tapi kalau emosinya mendesak, nafsunya mendesak, bisa nonton yang parno itu yang berbahaya. Yang parno itu akan membuat kepala pening ya, kepala pening. Kemudian selain itu untuk mengendalikan diri perbanyak doa ya. Berdoa supaya kita dibantu oleh Allah, dibimbing agar kita bisa mengendalikan diri. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang jelek atau yang buruk ya. Apa akibatnya apabila kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu? Ya, nafsu ini bisa nafsu tadi, nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu yang lain-lain tadi, tamak, serakah. Kita bisa menyaksikan ya dalam kehidupan nyata kita. Kalau yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, terjadilah pemerkosaan, pelecehan seksual. Kemudian yang serakah dan tamak, terjadilah korupsi ya. Maka oleh karena itu kita dituntut untuk dapat mengendalikan diri. Saya teringat dengan firman Allah nih ya, dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi dia menuhankan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu diikuti terus. Ya, tadi sampai mana terjemahannya? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya?
dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah memberikannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kemudian dalam surah An-Nazi'at, ayatnya lupa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang melampaui batas, tidak bisa mengendalikan diri, wa atharal hayatad dunya, dan dia mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanamlah di tempat kembalinya atau tempat tinggalnya. Tadi cara-cara mengendalikan hawa nafsu sudah ada. Ini ada dari Imam Al-Ghazali, ya. Cara mengalahkan nafsu, ya. Cara mengalahkan nafsu itu kata beliau tidak mudah. Perlu trik khusus untuk mengalahkan nafsu tersebut. Di antara trik yang telah digambarkan oleh Ibnu Athaillah malah di sini, ya, dalam kitabnya Al-Hikam, adalah kita harus mengenali terlebih dahulu karakter hawa nafsu. Mengenali ajakan hawa nafsu adalah dengan cara membedakan antara ajakan nafsu dengan ajakan Allah. Ibnu Athaillah berkata, apabila ada dua hal yang tidak jelas bagimu, maka lihatlah mana di antara keduanya yang paling berat bagi nafsu, lalu ikutilah, karena tidaklah terasa berat bagi nafsu kecuali sesuatu yang benar. Misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur nih. Ini baru zuhur ya? Ya, belum zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Azan zuhur. Kalau nafsu, nanti waktu zuhur itu kan masih panjang. Sholat enggak nih, sholat enggak. Tanggung nih lagi kerja. Atau tanggung nih lagi lihat video, bagus. Dan padahal panggilan ini panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Mana yang kita pilih? Mana yang berat? Tapi kalau orang yang sudah bisa mengalahkan nafsunya, dia akan terpanggil cepat melaksanakan sholat. Tapi yang belum bisa mengendalikan nafsunya, nanti saja, kan masih panjang waktunya, jangan sekarang. Nanti kan masih sampai jam 3, setengah 4 kan baru asar. Nah, tadi kalau untuk mengetahui mana katanya yang lebih, mana yang nafsu, mana yang Allah, maka yang berat itulah yang dipilih untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Nah, barangkali seperti itulah gambaran untuk membedakan mana ajakan nafsu, mana ajakan dari Allah, ya. Kemudian bagaimana, ya, orang yang dapat mengendalikan nafsu itu, ya, akan mendapat balasan apa? Dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41 disebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bisa mengendalikan nafsu ini karena dia takut kepada Allah, ya. Takut kepada Allah. Tadi sholat, ya, antara nafsu dengan ajakan Allah, dipilihnya mana? Ajakan Allah. Nah, apa balasannya? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Kemudian terkait tadi nafsu-nafsu yang saya sampaikan di atas, dalam Quran surat Al-Fajr disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian dalam surat Ar-Rahman ayat 4 mulai ayat 46 dan seterusnya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Zawata afnan. Di sana ya, kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Dan selanjutnya, fihima ainani tajriyan. Di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Wabi ayu al-arbiqatiban dan seterusnya. Fihima qasiratu tarfi. Banyak sekali ya. Jadi orang-orang yang dapat mengendalikan nafsunya itu balasannya sangat-sangat istimewa dan luar biasa. Makanya mujahadatun nafs itu adalah perbuatan yang sangat berat kalau kita masih diselimuti atau dikuasai oleh nafsu itu sendiri. Dan musuh nyata bagi manusia yang utama adalah selain nafsu adalah as-syaiton ya. Syaitan diberitakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu dan jadikanlah dia musuh ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan seperti itu. Jadi barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila tentunya banyak kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.